Hai minasan, konnichiwa. Kembali lagi bersama aku, Meli. Kita akan lanjutin pembahasan bab 8 dan bab 9. Yeay. Nah, jangan lupa untuk tonton video yang sampai akhir supaya lebih paham ya, oke? Pertama, kita akan mulai dari bab 8. Nah, di bab 8 itu sendiri ada sekitar 5 pola kalimat. Tapi sebelum itu kalian harus tahu tentang kata sifat yang ada di dalam bahasa Jepang. Hah? Gimana tuh? Nah, aku bakal jelasin. Jadi, di bahasa Jepang itu kata sifat dibagi menjadi dua. Sari ni isi dua. Nah, kata sifat bagi menjadi dua, yaitu kata sifat i dan kata sifat ni. Oke, jadinya guys. Kata sifat i dan kata sifat ni. Nah, kata sifat i contohnya itu kayak gimana sih? Kata sifat yang pergerakannya i. Contohnya kawaii atau itu omoshiroi, itu takai, yasui. Nah, terus kata sifat yang na itu kayak gimana sih? Nah, itu adalah kebalikan dari kata sifat i. Dia yang belakangnya gak ada i-nya intinya. Cuma ada beberapa pengecualian. Contohnya kata sifat kire itu artinya cantik. Nah, cantik itu kan belakangnya kire itu ada i-nya kan. Itu pengecualian, jadi dia masuk ke kata sifat na. Nah, selain itu biasanya daya atau kebanyakan itu kata sifat na itu yang belakangnya nggak ada i-nya. Contohnya shisetsu, benri, dan lain-lain. Kalian bisa cek sendiri kata sifat dalam bahasa Jepang dan jangan lupa dihafalkan. Oke. Nah, setelah itu kita akan masuk ke pola kalimat yang pertama, yaitu kata benda plus wa plus kata sifat na dan des. Tatoeba atau contohnya, Rina sensei wa sensetsu desu. Guru Rina adalah sensei yang baik. Nah, contoh yang kedua, Asoko wa shizuka wa arimasen atau shizuka ja arimasen. Kalau misalnya kata sifat na bentuk negatifnya itu pakai dewa arimasen atau ja arimasen. Nah, kita akan mulai di contoh kata sifat i. Pola kalimatnya bersama kata benda plus wa plus kata sifat i plus des. Tatoeba, Fuji-san wa takai desu. Fuji-san tuh gunung Fuji guys. Nah, terus tatoeba lagi, kono hon wa omoshiroku nai desu. Itu bentuk negatifnya. Omoshiro, i-nya dihilangin jadi kunai desu. Gitu. Nah, yang selanjutnya ada pola kalimat yang kedua. Itu sebelum itu nanti aku bakal kasih tabel gini. Ya, mungkin kayak gini gitu lah. Jadi aku bakal tunjukin di sini. Ada tabel, kalian bisa baca. Biar itu kayak lebih ke perubahannya gitu. Jadi kalau kata sifat na positif masa kininya kayak gimana, positif lampaunya kayak gimana, negatifnya gimana, dan lain sebagainya gitu. Jadi kalian harus coba gitu karena penting. Nah, kita lanjut ke yang kedua. Itu ada nani-nani enggak nani-nani. Artinya tetapi. Contohnya, Nihon no tabemono wa oishii desu ka? Takai desu. Makanan Jepang itu enak tapi mahal. Itu benar. Karena memang mahal guys. Nah, yang selanjutnya ada yang ketiga, itu ada totemo atau amat. Nah, totemo itu sendiri artinya sangat amat, dan kalau amare itu tidak begitu. Nah, kalau totemo itu tuh selalu diikuti kalimat positif. Totemo kayak apa tuh? Terus kalau amare selalu diikuti kalimat negatif. Tatoeba, Indonesia wa totemo samui. Salah. Indonesia wa totemo atsui desu. Nah, terus kalau contoh selanjutnya yang pakai amare itu, Bandung wa amari atsuku nai desu. Di Bandung tidak begitu panas, ya kan?
Nah, terus yang keempat itu ada kata benda plus wa plus do desu ka. Itu artinya tuh bagaimana. Nah, contohnya Nihon no seikatsu wa dou desu ka? Kehidupan di Jepang bagaimana? Terus jawabannya tanoshii desu, misalnya gitu. Nah, dou desu ka ini intinya kayak tanyain bagaimana lah. Terus yang kelima itu ada kata benda pertama plus wa plus dona plus kata benda dua desu ka. Nah, yang kedua ini contohnya nara wa donna machi desu ka? Furui machi desu. Nah, apa bedanya dona sama do? Sama-sama bagaimana itu arti bahasa Indonesianya. Tapi bedanya apa? Kalau do itu belakangnya tidak dikasih kata benda. Tapi kalau dona itu harus amat sangat harus pakai kata benda. Jadi kalau misalnya kalian mau belakangnya tuh nggak dikasih kata benda langsung desu ka, itu harus pakai do. Tapi kalau misalnya kalian pengen belakangnya dikasih kata benda, itu berarti harus pakai do. Nggak boleh yang kalau dona terus belakangnya nggak dikasih kata benda, harus kayak langsung dona desu ka, kayak aneh. Nggak boleh sekali, guys. Oke, selanjutnya ada bab 9. Di bab 9 ini sekitar ada 5 pola kalimat. Yang pertama itu ada kata benda plus ga plus arimas atau wakarimas. Artinya tuh arimas tuh ada, wakarimas tuh artinya paham. Nah, contohnya watashi wa nihongo ga wakarimasu. Saya paham bahasa Jepang. Apa ya? Nah, terus ada pola kalimat kayak yang kedua juga, tapi ini bukan maksud yang kedua, ini kayak pola kalimatnya mirip tapi cuman beda belakangnya gitu loh. Contohnya pola kalimat itu kayak gini, kata benda plus ga plus kata sifat. Jadi ini belakangnya tuh pakainya kata sifat. Nah, tatoeba watashi wa nihon no ryori ga suki desu. Saya suka masakan Jepang. Tapi emang enak, guys. Nah, terus yang kedua itu ada dona plus kata benda. Itu mirip kayak apa? Ingat gak? Nah, itu tatoeba dona sportsu ga suki desu ka? Suka olahraga yang bagaimana? Nah, jawabannya misalnya saka ga suki desu, suka sepak bola. Terus yang ketiga itu ada yoku, daitai, takusan, sukoshi, amari, zenzen. Banyak sekali. Ada berapa? Ada 6, guys. Tenang, saya akan jelaskan. Nah, yang pertama yoku itu artinya sangat amat, pokoknya yang paling tinggi levelnya, yang positif paling tinggi gitu. Nah, kalau daitai itu sebagian besar. Nah, kalau takusan itu banyak, tapi ya cuman banyak, nggak yang semua bener-bener semua, cuman banyak lah. Nah, sukoshi dan amari itu sedikit, dan zenzen itu sama sekali. Nah, kita langsung masuk ke contohnya biar paham. Yang pertama, eigo ga yoku wakarimasu. Benar-benar paham eigo atau bahasa Inggris. Yang kedua, eigo ga sukoshi wakarimasu. Paham bahasa Inggris sedikit. Terus, eigo ga amari wakarimasen. Paham bahasa Inggris, tapi ya sedikit. Nah, bedanya sukoshi sama amari itu apa sih? Sama-sama artinya tuh sedikit. Cuman sukoshi itu di belakangnya selalu dikasih kalimat positif. Kalau amari selalu diikuti kalimat negatif. Kita contohnya, sukoshi wakarimasu itu artinya sedikit paham, tapi positif kan. Nah, kalau yang amari itu tuh dia amari wakarimasen. Itu kayak sedikit tidak paham, tapi dia pakainya negatif gitu. Nah, terus yang selanjutnya tuh ada okane ga takusan arimasu. Punya uang banyak. Terus kalau yang selanjutnya okane ga zenzen arimasen. Gak punya duit ya.
itu. Terus selanjutnya ada pola kalimat yang keempat, itu ada nani nani kara, nani nani itu artinya karena, dan biasanya diikuti kalimat tanya doste. Nah, contohnya jika enggak arimasen kara gohan o tabemasen, karena tidak punya waktu, tidak makan nasi, ini tidak makan lainnya. Nah, terus yang kelima itu doste, ini artinya kenapa. Contohnya, doste asa gohan o tabemasen ka, kenapa nggak makan sarapan? Nah, jawabannya misalnya jika nggak arimasen kara. Jadi mereka berdua itu saling berkaitan ya. Yang satu nanya kenapa, yang satu alasannya karena bla 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 gitu. Nah, contoh lagi, kyo wa hayaku kaerimasu, misalnya ngasih info gitu ya. Terus bisa jawabannya doste desu ka, doste desu ka, tanyain kenapa. Nah, terus jawab kodomo no tanjoubi desu kara, anaknya ulang tahun guys. Nah, sampai sini dulu. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan see you di video pembelajaran selanjutnya. Bye bye.